Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 16 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mulai dari sekarang dan selalu sekarang menerima minyak kasih karunia-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Ferdinand, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada hari ini, Senin 16 Februari 2026, dengan judul Sekarang, Selalu Sekarang. Ayat tema kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayatnya yang 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayatnya yang ke-13. Kedatangan Kristus akan terjadi seakan-akan pada tengah malam, ketika semua orang sedang tidur. Akan baik bagi setiap orang untuk membereskan segala urusannya sebelum matahari terbenam. Semua pekerjaan harus benar, semua hubungan dengan sesama harus adil. Segala ketidakjujuran dan praktik dosa harus dijauhkan. Minyak kasih karunia harus ada dalam bejana kita bersama pelita kita. Betapa menyedihkan keadaan jiwa yang hanya memiliki bentuk kesalehan, tetapi menyangkal kuasanya, yang berseru, Tuhan, Tuhan, namun tidak memiliki gambar dan cap Kristus. Allah dengan murah hati memberikan masa percobaan, waktu ujian dan pencobaan. Ia memberi undangan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Hari ini suara kemurahan sedang memanggil, dan Yesus sedang menarik manusia dengan tali kasih-Nya. Tetapi akan datang hari ketika Yesus mengenakan pakaian pembalasan. Kejahatan dunia semakin bertambah setiap hari, dan ketika batas tertentu tercapai, catatan akan ditutup, dan perhitungan diselesaikan. Tidak akan ada lagi korban untuk dosa. Tuhan datang, lama sudah kemurahan-Nya, mengulurkan tangan kasih, kesabaran, dan ketabahan kepada dunia yang bersalah. Undangan telah diberikan, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku. Yesaya 27 ayatnya yang ke-5. Tetapi manusia telah menyalahgunakan kemurahan-Nya dan menolak kasih karunia-Nya. Mengapa Tuhan begitu lama menunda kedatangan-Nya? Seluruh bala tentara sorga menunggu untuk melaksanakan pekerjaan terakhir bagi dunia yang hilang ini. Namun pekerjaan itu tertunda. Hal ini karena sedikit orang yang mengaku memiliki minyak kasih karunia dalam bejana mereka
bersama pelita mereka. Belum menjadi terang yang menyala dan bersinar di dunia, karena misionaris masih sedikit. Setiap minggu berarti 1 minggu lebih dekat. Setiap hari berarti 1 hari lebih dekat kepada waktu penghakiman yang ditetapkan. Sayang sekali bahwa begitu banyak orang yang hanya memiliki agama yang sesat, agama yang bergantung pada perasaan dan dikendalikan oleh emosi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maka pastikanlah bahwa minyak kasih karunia ada di dalam hatimu. Memiliki hal ini akan membuat perbedaan besar bagi dirimu dalam penghakiman. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penatelayanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Masih ingat tentang minyak kasih karunia dalam renungan pagi yang kemarin? Mari kita baca kembali untuk menyegarkan dalam suratnya nomor 67 tahun 1902 paragraf 44. Berkata, Kristus adalah sumber dari mana para pekerjanya menerima minyak kasih karunia yang akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia, yaitu Yesus, mengosongkan dirinya dari kemuliaannya agar ia dapat memenuhi orang-orang percayanya dengan rohnya yang akan memberi mereka kuasa dan efisiensi. Yesus adalah sumber minyak kasih karunia, dan minyak kasih karunia tersebut adalah rohnya Kristus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, dari Van Herald tanggal 27 Maret tahun 1894 paragraf 5. Minyak kasih karunia memberi manusia keberanian dan menyediakan motivasi bagi mereka untuk melakukan pekerjaan yang telah Allah tetapkan bagi mereka setiap hari. Kelima gadis bodoh itu mempunyai pelita. Ini berarti pengetahuan tentang kebenaran kitab suci, tetapi mereka tidak mempunyai kasih karunia Kristus. Hari demi hari mereka menjalani serangkaian upacara dan tugas lahiriah, tetapi pelayanan mereka hampa tanpa kebenaran Kristus. Minyak kasih karunia yang adalah rohnya Kristus adalah sama dengan kasih karunia Kristus. 5 gadis yang bodoh tidak punya minyak kasih karunia ini, tidak punya rohnya Kristus yang adalah kasih karunia-Nya Yesus. 5 gadis yang bodoh itu hanya memiliki hiasan lahiriah saja, tampilan luar. Itu sebabnya Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf 5, dikatakan, minyak kasih karunia tidak bercampur dengan usaha mereka. Agama mereka hanyalah kulit kering tanpa inti yang sebenarnya. Mereka berpegang teguh pada bentuk-bentuk doktrin, tetapi mereka tertipu dalam kehidupan Kristen mereka, penuh dengan kebenaran diri, dan gagal mempelajari pelajaran di sekolah Kristus, yang jika dipraktekkan akan membuat mereka bijak menuju keselamatan. Inilah ciri-ciri mereka yang tergabung dalam kelompok 5 gadis bodoh. Hanya tampilan luar dan cenderung fanatik, penuh dengan kebenaran diri. Mereka adalah lampu, tapi tidak ada minyak. Perhatikan perkataan Roh Nubuat berikut ini dalam paragraf 7 dari artikel yang sama. Yang dinyatakan dalam lampu hanyalah hal-hal eksternal, tetapi lampu itu tidak berguna tanpa minyak. Minyak batin dan rohani dari kasih karunia Kristuslah yang menghidupkan jiwa. Kecuali Kristus mengubah karakter melalui kasih karunia ilahinya, tidak akan ada perubahan, tidak ada sumber iman yang hidup. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Karena renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 55 paragraf 2, kedatangan Kristus akan terjadi seakan-akan pada tengah malam ketika semua orang sedang tidur.
Akan baik bagi setiap orang untuk membereskan segala urusannya sebelum matahari terbenam. Semua pekerjaan harus benar, semua hubungan dengan sesama harus adil, segala ketidakjujuran dan praktik dosa harus dijauhkan. Minyak kasih karunia harus ada dalam bejana kita bersama pelita kita. Kapankah minyak kasih karunia, yaitu rohnya Kristus, ada dalam bejana kita dan pelita kita? Mulai sekarang dan selalu sekarang. Inilah yang renungan pagi hari ini nyatakan. Sebab kita tidak tahu kapan Yesus datang. Itu sebabnya ayat inti renungan pagi hari ini berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga yang dimaksudkan adalah dengan memiliki minyak, yaitu minyak kasih karunia, yang adalah rohnya Kristus dalam bejana dan pelita kita. Dan inilah yang dihidupkan oleh 5 gadis yang bijaksana. Dikatakan dalam paragraf 8 dari artikel yang sama, berbunyi, semua orang yang telah dipersatukan Kristus dalam perjanjian kudus dengan dirinya harus merasa bahwa tidak aman kapanpun jika bejana mereka tidak ada minyak. Inilah alasannya 5 gadis yang bijaksana tersebut memiliki minyak cadangan di dalam bejana mereka masing-masing. Sebab mereka merasa tidak aman kapanpun jika pelita mereka tidak ada minyak. Bagaimana dengan kita? Masih ada waktu. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 55 paragraf 5. Mengapa Tuhan begitu lama menunda kedatangannya? Seluruh bala tentara sorga menunggu untuk melaksanakan pekerjaan terakhir bagi dunia yang hilang ini. Namun pekerjaan itu tertunda. Hal ini karena sedikit orang yang mengaku memiliki minyak kasih karunia dalam bejana mereka bersama pelita mereka belum menjadi terang yang menyala dan bersinar di dunia. Karena misionaris masih sedikit. Artinya, hanya sedikit yang mengaku bagian dari 5 gadis bijaksana. Dan itu pun masih belum menjadi terang bagi dunia. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun, kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karenanya, Maranatha halaman 55 paragraf 6 berkata, maka pastikanlah bahwa minyak kasih karunia ada di dalam hatimu. Memiliki hal ini akan membuat perbedaan besar bagi dirimu dalam penghakiman. Dan memiliki minyak kasih karunia dimulai dari sekarang dan selalu sekarang. Jangan tunda, tetapi terima roh Kristus dalam hati kita. Maka pembaharuan akan menjadi bagian kita, dan di dalam Yesus kita dapat berani berdiri dalam penghakiman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Kami seringkali seperti 5 gadis bodoh. Tampilan luar baik, tetapi di dalam tidak ada minyak. Tidak ada minyak kasih karunia yang adalah rohnya Kristus. Padahal rohnya Kristuslah yang menghidupkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sehingga minyak kasih karunia yang adalah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, dan hidup kami boleh menjadi terang bagi dunia, menyatakan bahwa Kristus datang segera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.